Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hadirin ma'asyiral muslimin, para nabi dan para syuhada yang jelas-jelas menempati dan menduduki kedudukan yang sangat luhur dan tinggi di hadapan Allah pada hari kiamat nanti, merasa iri dengan orang-orang ini. Siapa mereka? Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Inna min ibadillah la unasan ma hum bi anbiya wa la syuhada yaghbituhumul anbiya wa syuhada yaumal qiyamah bimakanatihim minallah." Qalu ya Rasulullah akhbirna manhum. Qala hum qaumun tahabbu bi ruhillah ala ghairi arhamin bainahum wala amwalin yata'atawnaha fa wallahi inna wujuhahum lanurun wa innahum la'ala nurin wa la yakhafuna idha khafa an-nas wa la yahzanuna idha hazina an-nas. Qara'a hadhihi al-ayah, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat beberapa manusia yang bukan para nabi, bukan pula para syuhada yang mati syahid. Tetapi para nabi dan para syuhada ini merasa iri kepada mereka pada hari kiamat nanti karena kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau berkenan memberitahu pada kami siapa mereka itu?" Beliau Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai dengan ruh dari Allah tanpa ada hubungan kekerabatan di antara mereka dan tanpa ada harta yang saling mereka berikan. Demi Allah, sesungguhnya wajah mereka adalah cahaya dan mereka berada di atas cahaya. Mereka tidak merasa takut ketika orang-orang merasa takut. Mereka pun tidak bersedih ketika orang-orang merasa bersedih. Lalu baginda Rasulullah SAW membaca ayat, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan beliau membaca ayat ini, ingatlah sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka pun tidak bersedih lagi. Surat Yunus ayat 62. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan kualitas sahih. Hadirin ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW rupanya dalam hadis ini tengah menafsirkan aulia Allah yang ada dalam surat Yunus tadi. Aulia Allah adalah bentuk jamak dari waliullah. Siapa waliullah itu? Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya
menjelaskan arti wali. Ada Y-nya ya, wali. Sehingga ini membedakan dengan wali grup musik itu. Kalau grup musik kan wali, nggak pakai E gitu. Kata beliau, Al-Imam At-Tabari, al-waliyu wa-dhahir, pembela, wa-nasir, penolong, al-muhib, pecinta. Jadi wali itu artinya, atau waliullah adalah pembela, penolong, dan pecinta Allah dengan cara membumikan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Karena Nabi tidak memberikan batasan, Imam Tabari juga tidak memberi batasan tentang siapa dan dari golongan apa yang jelas kaum mukminin. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya, setiap mukmin berkesempatan untuk menjadi waliullah yang telah di akhirat nanti akan menempati kedudukan yang begitu mulia di hadapan Allah, sehingga para nabi dan para syuhada merasa iri kepadanya. Saya minta Bapak Ibu tidak membayangkan dulu waliullah itu adalah seperti Syekh Abdul Qadir Jailani semuanya, seperti Syekh Abu Hasan Asyadzili, seperti Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mereka adalah waliullah. Konon ada wali kutub, ada wali abdal. Tapi kan pegawai negeri sipil juga ada dirjen, ada cleaning service. Ya, di tingkat di misalnya Kementerian Pendidikan, PNS itu yang disebut PNS, ada yang mungkin dirjen pendidikan, direktur jenderal pendidikan dasar dan menengah, tapi kan ada juga penjaga kepala, penjaga sekolah. Begitu pula waliullah. Ada yang seperti Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi juga mungkin bisa aja seperti ya merebut masjid gitu. Waliullah juga selama kriterianya terpenuhi. Jangan-jangan bapak-bapak termasuk waliullah. Meskipun yang terlihat oleh banyak orang, kita baru menjadi wali murid. Naik pangkat dikit jadi wali nikah. Mari kita lihat, bisa nggak kita jadi waliullah? Banyak orang yang nggak pernah menyatakan cita-citanya sebagai waliullah. Kayaknya serem amat gitu ya punya cita-cita jadi waliullah. Tapi lihat, yang penting ia mencintai Allah, yang penting ia membela, menolong agama Allah dengan membumikan syariat Allah. Nah, ini kan cita-cita mulia. Tidak ada sarunya, tidak ada pamalinya, dan tidak ada mustahil. Setiap kita bisa bercita-cita menjadi waliullah. Ini adalah profesi yang sangat terhormat. Tapi sayangnya gak banyak orang menginginkannya. Profesi akhirat maksud saya. Karena gak ada pekerjaan waliullah itu gak ada. Ini gelar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mulia. Ada sedikit penjelasan lebih detail yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkenaan dengan waliullah, yang mudah-mudahan bisa memberikan gambar lebih jelas lagi bagaimana kita bisa menjadi waliullah. Kata beliau, al-muradu biwaliyillah al-alimu billah, al-muwadhib ala ta'atihi, al-mukhlis fi ibadatihi. Yang dimaksud wali Allah itu adalah yang mengetahui Allah, yang selalu taat kepada Allah, yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Tiga, Pak. Mengenal Allah, tekun taat kepada Allah, ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Bapak-bapak udah dapat semua itu jadi wali Allah. Taatnya sudah,
Mana ada yang meninggalkan sholat? Nggak ada. Berjamaah setiap subuh, setiap waktu sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, semua dilakoni. Cuman satu, tambah lagi yang ikhlas ibadahnya. Kemarin di hikmah-hikmah yang lalu kita cerita bahayanya riya ini aja. Penyakit yang menggerogoti kita dalam keikhlasan kita sehingga susah untuk menjadi seorang wali Allah. Tapi kita bisa berjuang untuk menghalau riya. Yang penting ikhlas. Jadi kalau bahasa sederhananya, ma'rifah kepada Allah, tekun taat kepada Allah, dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Jadi udah wali itu. Tapi sebentar dulu, ada satu lagi. Ada satu isyarat yang dikemukakan oleh Allah berkenaan dengan ayat yang senada, yaitu kata Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kata Nabi, la yakhafuna idza khafan nas wa la yahzanuna idza hazanan nas. Mereka tidak merasa gentar dan takut, mereka juga tidak merasa sedih. Di Al-Quran, orang-orang yang kayak begini ini pernah juga disebut oleh Al-Quran, oleh ayat yang lain, yaitu Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaikatu alla takhaufu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, jangan takut, jangan sedih, bergembiralah kamu karena akan mendapatkan surga yang Allah janjikan kepadamu. Kriteria pertama yang disebut dalam ayat ini adalah satu, Tuhan kami adalah Allah, bertuhan Allah. Yang kedua, istiqomah. Tambah berarti ma'rifah kepada Allah, kemudian tekun taat beribadah kepada Allah, ikhlas dalam beribadah. Satu lagi apa? Istiqamah. Apa itu istiqamah? Al-istiqamatu hiya sulukut tariqil mustaqim tulal hayat. Meniti jalan yang lurus, yaitu Islam, sepanjang hayat. Tidak ada hentinya, tidak ada kata menyerah, dan tidak belok kanan, belok kiri, lurus saja. Nah, bila kita himpun, kita ringkas, kita rekap ayat dan hadis Nabi serta beberapa penjelasan ulama tadi berkenaan dengan wali Allah, inilah jalan terbentang yang begitu luas untuk menjadi wali Allah. Satu, ma'rifat kepada Allah bisa dengan akal kita. Tetapi di kalangan para ulama tasawuf, ma'rifat kepada Allah itu bukan hanya dengan akal kita, tapi dengan qalbu kita. Itu pentingnya kita belajar tasawuf, karena tasawuf, thariqah, hakikah mengarahkan kita agar bisa ma'rifat kepada Allah dengan qalbu, bukan dengan akal saja. Maka tambah semangat lagi belajar thariqahnya, belajar zikirnya, supaya benar-benar nyampai kepada ma'rifah kepada Allah. Dua, tekun amalkan syariat. Kita sedang belajar untuk terus bisa mengamalkan yang Allah ajarkan dan Rasulnya ajarkan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Tiga, ikhlas dan istiqomah dalam beribadah. Ini kelihatannya gampang, tapi susah. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil. Kita terus berjuang, minta pertolongan kepada Allah agar ikhlas dan istiqomah. Nah, Pak, ini jaga-jaga nih. Kan kalau dalam strategi itu ada istilah
plan A, plan B gitu ya. Ada rencana A, ada rencana B. Jaga-jaga rencana A nggak tercapai, tambah satu lagi. Artinya jaga-jaga kita nggak bisa merengkuh meraih makom waliullah di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, lakukan satu lagi ini, yaitu mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai aulia. Kenapa harus ada itu? Penjaga-jaga namanya juga. Sahabat Anas radhiyallahu anhu pernah bercerita kepada kita. Bainama ana wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kharijan minal masjid. Qabilna rajul indahu suddatul masjid. Sahabat Anas datang bercerita kepada kita, ada setelah kami keluar dari masjid ada seorang datang pada Nabi lalu bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu terjadi? Ada yang mencoba menjelaskan, ini orang seperti membayangkan hari kiamat itu seperti hajatan, konser, harinya kapan, tanggal berapa, jam berapa, mata sa'ah. Alih-alih menjawab pertanyaan, malah Nabi mengatakan, ma'adattalah, apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat? Fakana rajulun istakan, orang ini diam, cuma kalah. Ya Rasulullah, aku belum menyiapkan apapun kecuali walakinni uhibbullaha wa rasulah. Aku tidak menyiapkan apapun menghadapi hari kiamat, tapi aku mencintai Allah dan Rasul. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama orang yang kau cinta. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dengarkan komentar Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika mendengarkan sabda Rasul. Kata beliau, ana uhibbun nabi, ana uhibbu Abu Bakrin, ana uhibbu Umar. Aku mencintai baginda Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar. Aku berharap arju an aku namahum bi hubbi ilyahu. Aku berharap semoga aku bahkan bersama dengan mereka di surga karena cintaku kepada mereka. Meskipun amalku tidak seperti amal. Tuh. Ini sahabat Nabi ini, para sahabat Nabi, para aulia Allah ya. Deg-degan juga kalau nggak nyampe jadi waliullah, tapi kata beliau, ini yang paling membahagiakan aku. Karena aku mencintai Nabi, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan aku berharap bisa hidup bersama beliau nanti di surga, meskipun amalku tidak seperti mereka. Kita juga begitu, Pak. Istiqomah berjuang, ikhlas berjuang, tekun taat pada Allah berjuang, ma'rifat Allah terus berjuang kita. Tapi andai kata nggak tercapai, dan kita semuanya mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan seperti Nabi katakan, anta ma'man ahbabta, kita akan ditempatkan oleh Allah bersama dengan orang yang kita cintai, bersama dengan Rasulullah, bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, dan para aulia Allah yang lain di surga karena kecintaan kita kepada mereka. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.